Selamat pagi pemirsa. Genap 5 bulan, Paulus Thanos ditangkap lembaga anti korupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau. Namun sejak 17 Januari 2025 itu, tersangka yang menjadi buron kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP itu tidak kunjung berhasil dipulangkan ke tanah air. Pasalnya, Thanos memilih untuk melawan, mulai dari menjadi warga negara di benua Afrika hingga mengantongi paspor diplomatik dari negara Afrika Barat Guinea-Bissau. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 17 Juni 2025 dengan tema Jangan Gembos Hadapi Thanos bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak gembos? Ini menarik karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada Thanos sebetulnya sudah lumayan serius ya, atau malah sangat serius. Tapi Thanosnya belum pulang-pulang juga nih, belum bisa kembali lagi ke Indonesia. Apa pesan editorial pagi ini, Bang? Ya, memang ketika satu negara yang lain melakukan perjanjian ekstradisi, seperti Indonesia dengan Singapura, katakanlah ya. Karena Thanos di Singapura ya. Tidak serta-merta begitu gampang. Artinya kalau kita misalnya ingin Paulus Thanos pulangkan ke Indonesia, langsung Singapura langsung memberikan, tidak semudah itu. Tidak. Karena masing-masing negara kan punya hukum tersendiri kan. Nah, di sinilah sebetulnya letak tingkat kesulitannya. Karena pada saat dia diminta dipulangkan, Paulus Thanos melakukan gugatan kan di pengadilan. Karena dia mungkin sudah permanent resident mungkin ya di Singapura. Dia kan warga negara legal. Warga negara pendatang yang legal masuk secara legal. Singapura. Jadi dia punya hak. Dan ini kita nggak bisa bantah. Apapun caranya tetap. Jadi sekarang nanti kita tunggu hasil pengadilan Singapura tanggal 23 sampai 25. Gimana hasilnya kita belum tahu. Kalau tiba-tiba nanti misalnya pengadilan Singapura katakanlah menolak ekstradisi itu, paling tidak mungkin juga membebaskan sementara Paulus Thanos, itu akan menyulitkan kita. Karena pada saat itu dia bisa lari kemana lagi? Karena dia punya paspor. Jadi ini tidak mudah. Tetapi kalau menurut saya sih memang kita percayakan saja ini kepada pemerintah. Jangan pula kita menganggap pemerintah tidak berbuat. Kalau kita lihat tahapan-tahapannya, ketika perjanjian ditandatangani di Bintan, langsung diratifikasi, Singapura juga melakukan yang sama. Sebetulnya upaya pemerintah ini menurut saya sih udah maksimal. Jadi mau apa lagi kan? Memang bola sekarang ada di Singapura, bukan di kita. Jadi kita nggak bisa juga teriak-teriak di sini, wah pemerintah harus begini, harus bagaimana. Mau apa lagi? Pertanyaannya, Bang, apakah kemudian semua upaya yang dilakukan itu bisa mendatangkan Thanos ke Indonesia? Karena kan rakyat kebanyakan pengen tahu, lah ini kan sudah disebut koruptor, kok nggak bisa dibawa ke Indonesia? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 17 Juni 2025, Jangan Gembos Hadapi Thanos. Jangan gembos hadapi Thanos. Genap 5 bulan Paulus Thanos ditangkap lembaga anti korupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB. Namun, sejak 17 Januari 2025 itu, tersangka yang menjadi buron kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik KTPI tersebut tidak kunjung berhasil dipulangkan ke tanah air. Pasalnya, Thanos memilih untuk melawan, mulai dari menjadi warga negara di benua Afrika hingga mengantongi paspor diplomatik dari negara Afrika Barat, Guinea-Bissau, ia lakoni. Dia juga menolak untuk kembali ke Indonesia secara sukarela dan memilih untuk mengajukan perlawanan hukum terhadap upaya ekstradisi.
Thanos menjadi tersangka sejak 2019. Ia selaku Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra diduga terkait dengan pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 sampai 2013. 3 koleganya dalam aksi mengeruk uang negara telah divonis. Mereka ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edi Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTPI Husni Fahmi yang divonis 4 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah. Anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani bahkan sudah menjadi tersangka kembali setelah bebas dari vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan atas dakwaan keterangan palsu. Kali ini Miriam menjadi tersangka lagi dalam kasus dugaan korupsi paket pengadaan KTPI tahun 2011-2013. Di sisi lain, Thanos belum pernah sedetik pun merasakan dinginnya hidup dari balik jeruji di tanah air. Pasalnya, dia sudah memilih untuk menetap di Singapura sejak 2017 atau sebelum menyandang status tersangka pada 13 Agustus 2019. Thanos memenuhi seluruh persyaratan formal untuk memasuki dan berdomisili di negara jiran tersebut, sehingga dia memiliki hak secara hukum untuk mengajukan penangguhan hukum. Negara tidak bisa secara semena-mena seperti gayung menciduk air. Pemerintah Singapura tidak bisa main tangkap dan menerbangkan Thanos kembali ke Indonesia, sebab sebagai warga pendatang legal di Singapura, dia juga punya hak untuk melakukan perlawanan. Agresivitas pemerintah dalam menggencarkan komunikasi aktif dengan otoritas Singapura melalui jalur hukum atau diplomatik kini menjadi kunci. Indonesia harus bisa meyakinkan otoritas Singapura bahwa tindak kejahatan Thanos memenuhi unsur kriminalitas ganda, dual criminality. Pemerintah perlu menegaskan betapa penting dan mendesaknya pertanggungjawaban Thanos di Indonesia kepada pemerintah dan aparat hukum Singapura. Pemerintah sebaiknya menggencarkan diplomasi imperatif karena Thanos sudah jelas terus berupaya lari dari tanggung jawab. Pemerintah sebaiknya menyampaikan nota diplomatik yang memberi penjelasan ikhwal sangat seriusnya kerusakan yang telah dilakukan Thanos. Sehingga Indonesia hanya membutuhkan agar pemerintah Singapura bisa mengembalikan Thanos untuk bisa menjalani proses hukum. Tidak ada urusan bagi pemerintah apakah Thanos berkenan atau tidak berkenan untuk dipulangkan ke tanah air. Negara jangan sampai kalah berhadapan dengan seorang buron. Negara tidak perlu mengikuti langgam permainan Thanos. Jangan sampai pola yang dijalani Thanos menjadikan wajah hukum Indonesia tercoreng. Jangan sampai pula aksi Thanos menjadi modus bagi para penjahat kerah putih. Mereka mencuri uang negara, lalu kabur ke negara lain, mengganti kewarganegaraan hingga mengaku sakit-sakitan. Perjanjian ekstradisi ternyata tidak bisa mempermudah mencokok koruptor yang kabur dari tanah air, sebagaimana bayangan masyarakat awam. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku kejahatan masih bisa memanfaatkan celah yang ada untuk menghindari proses hukum. Thanos memang licin, tapi negara tak boleh gembos oleh aksi paling licin sekalipun, walau selicin belut berbalur oli. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan sekarang mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Bang Elman, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Anda yakin tidak Pak bahwa Thanos akan segera datang Pak? Saya yakin. Yakin nah, gini, Bung Leo, yakin. Karena begini. Thanos ini kan kerusakannya kan di Indonesia melakukan korupsi. Itu dia lari sampai ke Afrika, ganti ke Singapura. Jadi kita kan udah MOU, udah tanda tangan sama Singapura, tradisi para penjahat, kan itu khususnya. Singapura itu kan dia paham juga, Bung Leo. Thanos ini kan dia Paulus Thanos ini kan dia jadi PR Singapura itu dengan ada jaminan duit sekian juta dolar Singapura, nggak salah, kalau nggak salah 2 atau 3 itu. Jadi dia baru bisa PR itu. Kalau kalau jadi permanen itu salah tuh entah 5 juta entah berapa itu Singapura. Jadi ini kan sebelum kan dia setelah melakukan kejahatan di Indonesia aja baru jadi PR Singapura. Seharusnya pemerintah Indonesia di sana titiknya dia dipulangkan dulu waktu karena dia melakukan kejahatan di Indonesia. Dia warga negara Indonesia. Kalau itu dijelaskan sama Singapura pasti paham. Baik. Karena gini, Singapura ini pasti dia dipulangkan. Kalau Indonesia, tergantung di Indonesia, apalagi presiden sekarang kita ini kan Presiden Prabowo. Dan sekarang ini dan saja di Singapura ini. Baik, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Pak John, Bang Elman percaya bahwa Thanos akan segera datang ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian ternyata diputuskan oleh Singapura untuk tidak serta-merta diserahkan ke Indonesia, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, Bang? Ya, sebetulnya sih sebaiknya kita jangan dulu berandai-andai ya. Karena kalau berandai-andai memang ya pasti kita nanti ya pesimis kan. Iya. Jadi kita kembali aja kepada soal perjanjian ekstradisi itu kan. Dan ketika Singapura menangkap Paulus Thanos, artinya kan niat baiknya sudah ada kan. Oh itu Singapura ya Bang? Ya? Iya kan, kan ditangkap, ditahan kan. Itulah sekarang si Paulus Thanos melakukan gugatan supaya ditangguhkan kan gitu kan. Kan itu persoalannya. Karena dia merasa, loh saya kan permanent resident nih. Betul. Kok saya langsung ditangkap, kenapa? Artinya kan sebetulnya kan dari awal kita sudah melihat niat baik Singapura ini. Dan pemerintah juga dari awal terlihat jelas, maksimal. Segala upaya sudah dilakukan pemerintah loh. Oleh karena itu kita juga nggak usah teriak-teriak, nggak usah mempressure pemerintah. Dan sebaiknya memang ini usaha untuk memulangkan Paulus Thanos ini memang pekerjaan senyap. Diam-diam saja? Diam-diam saja. Tidak usah kompres? Tidak usah kompres. Jadi itu diplomasi aja kan. Karena ini kan memerlukan diplomasi tingkat tinggi. Menteri Luar Negeri Bang? Ya mau Menlu, mau kepala negara, mungkin juga duta besar kita di Singapura. Itu semua pihak harus bekerja. Dan menurut saya sudah bekerja. Jadi memang kita harus bersabar, membutuhkan waktu. Dan itulah sebetulnya kita contoh juga Singapura. Menghargai warga negara walaupun pendatang. Kan gitu kan, dia hargai semua di situ. Karena proses masuk ke Singapuranya legal menurut hukum Singapura. Dia dihargai kan. Maka ketika Paulus melakukan gugatan, dilayani. Nah pertanyaannya, apakah katakanlah hukum pengadilan Singapura akan bersikap netral, bersikap profesional, pastilah Leo. Bang, tapi masalahnya kan begini, kalau kemudian Thanosnya tidak ada di Indonesia, mungkin pengungkapan korupsi IKTP ini akan menjadi semakin sulit Bang, karena kan kita harapkan Thanos datang, kemudian dia bisa menceritakan bagaimana proses yang dilakukan, uangnya lari kemana saja, kan itu yang diharapkan Bang. Ya, gini kan kalau ini spekulasi Leo,
ini lagi-lagi berandai-andai ini. Iya. Jangan-jangan juga sebetulnya banyak pihak juga yang berkepentingan supaya Paulus Thanos ini tidak kembali. Jangan kembali kan gitu kan. Oh, karena mereka mungkin kemarin itu ikutan di dalam. Pokoknya kan sebetulnya kan yang sebetulnya yang persoalannya. Kalau misalnya penegak hukum ini mengikuti aliran dananya, kemana itu uang dana mengalir dari IKTP itu? Ada tidak ada Thanos? Ada atau tidak ada Thanos? Bisa mestinya juga. Bisa. Kan begitu kan? Persoalannya kan ada niatkah itu? Baik, kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat sebetulnya kalau mau KPK bisa menggunakan data PPATK untuk mengejar siapa saja yang terlibat. Tapi pertanyaannya Bang, masa sih KPK tidak mau melakukan itu sambil menunggu kedatangan Paulus Thanos? Kita tidak mengatakan dia tidak mau kan. Kita tidak bisa juga. Karena kita nggak punya bukti kan. Iya. Tapi ini kan teorinya. Logikanya. Logikanya sebetulnya kalau penegak hukum atau KPK memang berkeinginan untuk menuntaskan korupsi IKTP ini, sebetulnya dengan menggunakan pendekatan aliran uang dana itu aja kan tidak sulit kan. Karena ini lewat rekening bank pasti Bang ya? Pastilah. Uang sebesar itu ya? Dan dengan cara apapun bisa ditelusuri kan. Pertama kan pasti menggunakan jasa PPATK kan. Iya. Dulu. Jadi itu kan mudah kok. Dan orang juga sudah menduga-duga si A, si B, si E ini kan kebagian. Karena sebetulnya kan beberapa di antara nama itu kan sudah disebut-sebut waktu persidangan ini sedang digelar di pengadilan Tipikor kan. Semua sudah beberapa nama disebut. Tapi tiba-tiba nama itu kan hilang aja gitu. Tidak di follow up kan gitu kan. Dan kedua sebetulnya ya ada pertanyaan yang mengganjal di mata masyarakat kan. Kenapa tiba-tiba Paulus Thanos itu bisa katakanlah tanda kutip melarikan diri ke Singapura tahun 2017. Oh, di awalnya dulu. 2 tahun sebelum dia ditersangkakan. Oh, apa jangan-jangan sudah keburu bocor duluan nih? Nah, makanya kan ketika kasus ini dilakukan penyelidikan, pasti kan jauh sebelumnya. Nah pertanyaannya, mengapa tidak jauh-jauh hari Paulus Thanos itu langsung dicegah? Baik. Dicegah tangkal, dicegah keluar. Berarti kita tunggu ya Bang, bagaimana langkah pemerintah ini. Tidak usah teriak-teriak, tapi kita percaya saja. Senyap aja. Dan kita juga rakyat, politisi, nggak usah teriak-teriak. Pemerintah pasti akan berusaha untuk mendatangkan Paulus Thanos ke Indonesia. Kita tunggu sama-sama. Bang Elman Saraghi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Perjanjian ekstradisi pemirsa ternyata tidak bisa mempermudah mencokok koruptor yang kabur dari tanah air sebagaimana bayangan masyarakat awam. Tidak semudah itu. Selain banyak persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku kejahatan masih bisa memanfaatkan celah untuk menghindari proses hukum. Thanos licin, tapi negara tidak boleh gembos oleh aksi paling licin sekalipun, walaupun itu selicin belut berbalur oli. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Jaga kesehatan Anda, jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.